Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada anggota kelasnya untuk berdoa bersama-sama. Ketua kelas dipandu. Monggo. Pak Samsul memandu. Pak Samsul. Gimana? Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana keadaan sekarang? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, sebagaimana biasanya, mari kita bacakan Al-Fatihah dulu agar apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, tolong mic-nya dimatikan dulu. Saya absen dulu ya. Syamsul Hidayat. Hadir, Pak. Miftahul Ulum. Hadir, Pak. Sudarmin. Hadir, Pak. Sutomo. Hadir, Pak. Mat Yasin. Muzammil Marzuki. Hadir. Astanu. Hadir, Pak. Sambil acara, Pak. Arifin. Wafur. Amrosi. Kemana ini? Kok tidak ada ini? Miss Nadi. Hadir, Pak. Mahmudi. Hadir. Saroni. Osnan. Abdul Sakit, Halim. Iin Rosmi. Hadir, Pak. Raisyatun. Hadir, Pak. Alhamdulillah kalau sudah hadir semua, maka kita akan belajar sekarang berkenaan dengan sholat Jumat. Namun minggu kemarin kita sudah belajar berkenaan dengan zikir dan doa. Apa sudah terbiasa untuk zikir berdoa sesudah sholat? Ya, terima kasih. Biasa, Pak. Sudah biasa, Pak. Orang NU, Pak. Ya, bagus berarti. Kita akan belajar untuk saat ini, kita akan belajar berkenaan dengan sholat Jumat, merupakan suatu rangkaian dari sholat fardu dan sholat berjamaah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan juga sudah belajar berkenaan zikir dan doa. Untuk kali ini, maka kita akan belajar berkenaan dengan sholat Jumat. Yang seharusnya di sini masih anak-anak melihat tayangan video karena waktunya dipersempit. Jadi lewati saja, dan tolong juga buku pelajarannya bisa dibaca di bab sholat Jumat.
langsung untuk selanjutnya berkenaan dengan PowerPoint yang telah saya persiapkan. Di sini berkenaan dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengertian sholat Jumat. Harapan Pak Guru nanti bagaimana bisa memahami secara mendalam tentang pengertian sholat Jumat. Yang kedua, apa dasar hukum sholat Jumat? Baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Ini yang perlu kalian ketahui. Apa saja syarat-syarat mendirikan sholat Jumat? Terus yang keempat, apa saja syarat rukun dan sunnah khutbah Jumat? Mungkin yang akan dibahas hanya 3 poin di sini. Tujuannya bagaimana kalian nanti mengetahui pengertian sholat Jumat secara utuh. Dan yang kedua, mengetahui dasar hukum sholat Jumat, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Yang ketiga, mengetahui syarat-syarat mendirikan sholat Jumat dan mengetahui syarat rukun sholat Jumat. Di sini dalam pembahasannya berkenaan dengan pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjemaah dan didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat merupakan fardu ain bagi setiap laki-laki. Jadi untuk perempuan hukumnya sunnah. Dasar hukumnya sholat Jumat di sini yang pertama adalah dari Al-Quran surat Al-Jumu'ah surat 62 ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sedangkan dasar hukum yang dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim, sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjemaah, kecuali 4 golongan orang, yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya ini di sini adalah budak, di mana budak di sini adalah orang yang tidak punya wewenang apa-apa karena belum merdeka. Perempuan, di sini perempuan juga tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Anak-anak juga tidak diwajibkan sholat Jumat. Cuman untuk membiasakan diri anak, maka banyak orang tua yang membawa anaknya ke masjid pada hari Jumat. Dan yang selanjutnya, yang keempat adalah orang yang sedang sakit. Syarat sah mendirikan sholat Jumat. Di sini ada syarat wajib mendirikan sholat Jumat. Yang kedua, di sini ada syarat sah mendirikan sholat Jumat. Yang pertama, sini adalah Islam. Jadi non-Muslim
yang belum masuk Islam maka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang kedua, baligh, dewasa. Ini tanda-tandanya biasanya sudah, kalau laki-laki sudah mimpi basah atau suara mulai berubah agak besar dan semacamnya. Kalau perempuan sudah ditandai dengan haid, ini bisa antara umur 9 sampai 10. Kadang-kala ada yang lambat sampai 12 atau 13 atau 15. Yang ketiga, berakal. Jadi bagi orang yang tidak berakal, seperti hanya gila atau mabuk, maka di sini juga tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki. Bagi perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang kelima, sehat. Sehat. Di sini bagi orang yang sakit tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang keenam, tetap negeri atau mukim. Ya. Sedangkan selanjutnya syarat sah mendirikan sholat Jumat. Yang pertama, di sini sholat Jumat harus dikerjakan di pemukiman. Ya, penduduk yang menetap, baik di kota maupun di pedesaan. Jadi bagi orang yang bepergian jauh, musafir, atau punya pekerjaan di sebuah ladang, sekalipun sudah ada banyak orang, tapi belum ada yang menetap secara banyak, maka di sana masih belum disahkan untuk mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dikerjakan secara berjemaah. Sebagaimana hadis Nabi, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jadi harus berjemaah di sini. Tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Yang ketiga, sholat Jumat dikerjakan di waktu zuhur pada hari Jumat. Setelah tergelincirnya matahari. Sama dengan waktunya zuhur. Cuman di sini harus hari Jumat. Tidak boleh dikerjakan di lain hari Jumat. Karena hari Jumat di sini termasuk syarat sahnya mendirikan sholat Jumat. Yang terakhir, sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Ya, ini bedanya dengan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholatnya didahulukan baru 2 khutbah. Tapi di dalam sholat Jumat, karena ini termasuk syarat sahnya, maka harus khutbah dulu baru sholat Jumat. Itu beberapa pembahasan yang perlu kita pertajam saat ini. Karena harapan Pak Guru bagaimana kalian dengan tahu terhadap pengertian dan juga dalil-dalil dari sholat Jumat serta syarat wajib dan syarat sahnya, bagaimana nanti dalam praktiknya kalian dalam setiap minggunya sesuai dengan apa yang kita pelajari bersama. Mungkin ada hal yang perlu dipertanyakan, dipersilahkan. Saya Pak mau tanya. Ya, Mari. Siapa namanya? Bu Iin. Ya. Mengapa untuk perempuan sholat Jumat itu disunnahkan? Oh, enggak diwajibkan juga. Tuh, Pak, Ya. dari saya. Ya. Ini ada temannya yang bertanya ini. Mengapa perempuan tidak diwajibkan katanya? Padahal juga punya keinginan untuk berjemaat. Ayo mungkin ada yang mau menjawab.
Silakan. Ayo, ayo. Nggak ada? Ya, tidak diwajibkan, Pak, tapi kan juga tidak dilarang. Artinya kalau memang perempuan itu ingin ikut sholat Jumat kan bisa saja, walaupun tidak wajib, tapi kan sunnah. Dan sunnah itu kan apa namanya, ada keutamaannya begitu. Oh iya, bagus berarti. Mungkin ada yang lain? Silakan. Mubah hukumnya, Pak. Perempuan Ya. ke masjid itu hukumnya mubah. Mubah. Ya bisa, Ya. ada yang berpendapat seperti itu. Karena mungkin ada yang lain, ayo. Ada yang pakai mubah. Dikhawatirkan menimbulkan maksiat, Pak. Ya, menimbulkan maksiat. Saya, Pak. Itu dari ilatnya. Ya, yuk. Pak Misnadi, Pak. silakan. Ya, ya. Kalau perempuan ya ke masjid itu pada hari Jumat menunaikan sholat Jumat itu hukumnya mubah. Ya. Tetapi itu tidak termasuk syarat sahnya Jumat. Tetapi dia itu tetap sah, tidak harus sholat duhur gitu. Terima kasih, Pak. Ya, ya, ya. Mungkin ada yang lain? Mungkin itu, Ada, Pak. Ya? Saya, Pak, ya, Saroni. Iya, Saroni. Mungkin tadi, Pak, takut timbul fitnah karena bercampurnya laki-laki dan perempuan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya, ya. Sudah ya? Jadi dari pertanyaan Bu Iin tadi, dari pertanyaan Iin tadi berkenaan dengan mengapa perempuan tidak diwajibkan, ini sudah ada banyak jawaban, bagus semua jawabannya. Ada yang mengatakan mubah, memang ada dari beberapa ulama itu ada beda pendapat ya. Ada yang mengatakan sunnah dalam buku pelajaran fikih yang diterbitkan oleh Muhammad Muslim MA di sini dan Dr. Andes Nur Hadi di sini dikutip dengan mengatakan sunnah. Ya, itu dari beberapa apa? Dari beberapa pendapat. Dan di sini juga ada yang mengatakan mubah. Ya, melihat dari ilatnya memang sebagaimana telah dijawab oleh beberapa teman tadi, ada yang mengatakan akan menimbulkan maksiat, memang seperti itu ya ilatnya. Tapi ini sudah jelas kita harus merujuk terhadap ya apa yang kita pelajari tadi, yaitu al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun. Abdun mamlukun awim ra'atun. Jadi sudah jelas ya. Mungkin dari jawaban-jawaban dari teman-teman tadi sudah bagus semua. Jadi kita harus kembali kepada apa yang kita menjadi pegangan dalam hidup beribadah, ya, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi. Ya silakan, mungkin ada yang lain. Tidak ada? Cukup, Pak. Kalau tidak ada, maka saya simpulkan ya bahwa kita di dalam melakukan sholat Jumat harus betul-betul bersih dari hati nurani yang paling dalam. Oleh karena itu, apa yang telah tertera dalam Al-Quran tadi, baik maupun dari hadis Nabi tadi, maka kita harus lebih fokus semaksimal mungkin. Masih ingat definisinya bagaimana? Ayo kita bersama-sama dulu. Sholat Jumat itu adalah gimana? Sudah? Tidak ada yang hafal sudah ini. Ini nih, ayo baca bersama. Baca bersama, ayo. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah.
Ya, Sholat itu pengertian Jumat. sholat Dan fardu Jumat. ain. Nggih, Nah, Pak. terus ini Oke, lagi Pak. Lupa. dasar hukumnya. Selain nanti bagaimana kalian bisa menghafal di rumah atau di pondok masing-masing, ayo refleksi dulu, baca dulu surat Al-Jumu'ah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya ayyuhalladzina amanu Amanu Dari sholat Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'i. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nanti waktunya habis, juga, Bapak. ya nanti hadisnya juga hafalkan sendiri. Maka untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan belajar berkenaan dengan khutbah Jumat, ya, dengan khutbah Jumat. Ya. Mari kita berdoa bersama karena ini sudah melewati waktu. Kita boleh kalau Pak ya. Mulai budi-budi. Karena kembalian juga anggap cukup. Nanti kita bertemu ya? lagi. Ya sudah. Ya sudah Pak. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kita juga. Gua Pak Udin. Oke, keluarin Pak. Iya, monggo terus Pak. Terima kasih Pak Kasir. Melihat dari Pak Kasir, pembukaannya sudah bagus. Cuma di kegiatan inti Pak Kasir terlalu konvensional. Jadi belum student oriented. Ingat Bapak Ibu, siswa datang ke madrasah itu sudah membawa pemahaman. Jadi siswa itu bukan datang dalam keadaan kosong. Ya, kalau seandainya Pak Kasir tadi memberi pengertian, itu dari pengertian siswa itu tambah menarik. Bukan dari Pak Kasir sendiri, tetapi dari siswa nanti disimpulkan. Jadi misalkan menerangkan tentang sholat Jumat, bagaimana pengertian, nanti anak-anak itu bisa mengekspresikan pemahamannya. Terus itu aja. Mungkin banyak saya bisa menambah. Monggo Pak dosen. Oke, terima kasih Pak Saifuddin. Jadi itu Pak, jadi saya juga menggarisbawahi itu karena jenengan ini masih tadi dominan Pak ya, hampir dominan sekali ya, satu arah ya. Jadi eksplor siswanya yang perlu ditingkatkan lagi. Itu yang pertama sama dengan Pak Udin. Yang kedua Pak ya, kegiatan saya lihat Pak ya, ini seperti yang pertama kegiatan di RPP itu banyak sekali. Hanya yang lama Pak ya. Belum disesuaikan. Teman-teman yang terutama yang minggu depan ya, yang hari Rabu ya, yang hari Kamis, disesuaikan waktunya sesuai waktu yang dipakai untuk teaching supaya nanti ngajarnya bisa sesuai dengan waktu itu dan bisa enak ya membagi waktunya. Saya lihat di RPP kegiatannya banyak sekali Pak dia, sebenarnya bagus tapi tidak dilakukan. Itu yang namanya buat RPP kan harusnya dipakai dan dilakukan itu Pak. Dan di kegiatan awal tadi ya, saya lihat ada video dilewati aja. Kenapa nggak dipakai? Meskipun kalau ada ini diedit lah ya, diedit sedikit sesuai waktunya, diedit ditambahkan. Jadi yang penting ada. Ya, itu untuk teman-teman yang lain juga diusahakan seperti itu. Jadi yang disiapkan kemarin supaya tidak istilahnya tidak mubazir ya, eman-eman sudah membuat menyiapkan tapi tidak dipakai. Secara umum sudah cukup Pak, cukup bagus ya, cukup bagus, tapi bisa ditingkatkan lagi Pak, terutama eksplorasi siswa. Terima kasih. Monggo selanjutnya kita kayaknya ke link baru ya, Pak Samsul. Tidak putus di tengah jalan. Iya Pak, ini sudah waktunya sudah hampir habis juga nih Pak. Langsung diputus saja Pak, putus langsung kita masuk link baru. Kita keluar dari sini Pak ya. Ya pakai link baru aja Pak Samsul. Karena link ini hanya bertahan 45 menit. Pak. Ya maksimal ya.